Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan hentam engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Lihat sama kanan kirinya. Ada yang kenal? Pasti, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Saya mengajak kita untuk bangun roh kita bersama-sama. Shakalalalalalala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala basy. Shikila barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala bu. Shikila barata kala barata kala barata la 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 barata kala barata kala barata kala ba. Shakala basy. Oh Yesusku. Lawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, pujian penyembahan yang kami bawakan Tuhan, itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan.
ataupun teman-teman kami Tuhan yang akan bersama-sama Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau Allah memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan, Kau sanggup Tuhan melingkupi kami Tuhan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami Tuhan ke dimensi yang baru Tuhan. Bawa kami Tuhan menikmati suasana yang baru Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mendekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau lagi ya Bapa. Abah, kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Maka itu Tuhan, kami mau memiliki Tuhan kesatuan hati Tuhan, keunitian Tuhan, sehingga Tuhan ukupan yang wangi yang harum Tuhan yang bisa kami persembahkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, beracaralah dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau Tuhan apa yang kami lakukan itu adalah sia-sia. Maka itu Tuhan, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan Tuhan kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami Tuhan selesai Tuhan dari ibadah ini Tuhan, ada pengurapan yang baru Tuhan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan memateraikan Tuhan setiap kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, penuh kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau.
dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita mulai dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ayo mari kita menyembah Dia. Dengan segenap hati Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan Yesus. Sungguh kami mencintai Engkau ya Bapa. Bagi yang bisa bahasa roh, ayo kita bangun roh kita bersama. Bagi yang masih belum, katakan haleluya. Shikila barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala bu. Shikila barata kala basyakala barata kala basye. Shikila barata kala la 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 barata kala basyikila barata kala basyakala bu. Shikila barata kala basyakala bu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakan mengiringmu di dalam hadirat Tuhan. Bisa mengajak kita untuk bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Ikuti kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Curahkan sukacita yang baru bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan penuh dengan damai sejahtera akan dibagikan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Ataupun teman-teman kami yang di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang akan menyertai Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menari, bersorak, melompat untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Kasih setiamu yang abadiku, hikmat kewajiban tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar
diberkati. Kau pasti diberkati. Haleluya. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusila Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan amplop kita dan kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, dengan kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami ya Bapa. Ini saatnya Tuhan kami akan menabur Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan kembalikan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau memberi Tuhan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga ya Bapa itu bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Shalalabashi. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat Tuhan. ajaib perkasa Ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku. Di hidupku, Di hidupku. di hidupku, Di hidup kami Tuhan. di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kuriana natakara labasya karalabasya Himatakara labahara takara labasya kiradabasya Kuriana takara labahara takara labasya kiradabasya. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Kami bersyukur kami masih boleh diberikan kesehatan, napas kehidupan, kesempatan, kehausan, kerinduan untuk ada di rumah Tuhan bersama saudara-saudara kami. Bapak, kami percaya ketika Engkau mampukan kami untuk datang ke tempat ini, Engkau ingin kami pulang membawa berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah terputus, yang selalu ada buat kami. Bapak,
urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh fokus, kami boleh menghormati firman Tuhan. Bahkan kami boleh mengerti, memahami, dan termaterai menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hanya isi hati Tuhan saja yang disampaikan. Dan urapi hamba-Mu dengan kuasa perkataan. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, semua anak-anak-Mu di tempat ini, baik secara onsite maupun online, mereka akan mengalami pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Haleluya. Saya sekarang nih lagi belajar untuk berbicara dengan masker. Karena kemarin saya ikut beberapa acara GBI, Sinode GBI. Itu semua tidak lepas masker. Jadi mulai sekarang saya coba ikuti protokol kesehatan yang baik. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan itu tertib-tertib itu. Jadi tempat paling aman untuk berkumpul adalah gereja sebenarnya. Dengan tanda kutip tidak mengurangi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya percaya. Saya cari sih belum ada ya. Saya juga nggak tahu, tapi saya rasa di sorga sudah ada pewahyuan ini. Sehingga kita diberikan kesempatan untuk belajar tentang pewahyuan yang baru. Saya mau tanya dulu sebelum saya masuk ke dalam isi khotbah. Di sini ada yang isi formulir Grand Batam, struk belanjanya. Kalau biasanya nominal 100.000 ada kupon yang bisa diisi dan itu akan diundi. Ada ya? Yang ada angkat tangan. Oke, berarti nggak banyak ya. Kalau top 100? Ada? Yang ada angkat tangan? Top 100? Oh ada juga. Wah, Cemeri semua toko ada. Haleluya. Seumpamakan. Tiba-tiba kita ditelepon dari pihak Grand Batam atau top 100. Bapak atau Ibu selamat. Bapak atau Ibu memenangkan sebuah motor. Pajak ditanggung pemenang. Itu baik gak? Baik gak itu? Kabar baik bukan? Kabar baik. Oke. Kabar baik ya? Bukan kabar burung ya, kabar baik. Bukan kabar hoax juga, kabar baik. Sekarang saya tanya lagi, tiba-tiba, Kela, ini tadi yang motor, hadiah motor. Tiba-tiba pasangan hidup kita juga ngisi rupanya. Dia belanja sendiri, pulang dari kantor belanja sendiri. Dia juga dapat telepon dari pihak terkait. Bapak atau Ibu, selamat. Bapak atau Ibu memenangkan sebuah mobil. Apakah itu kabar baik atau lebih baik atau terbaik? Itu grand prize-nya. Terbaik ya. Jadi kalau ditanya mau hadiah motor atau hadiah mobil? Oh mobil ya. Mana yang baik, mana yang terbaik? Yang baik itu apa? Kalau tidak ditelepon itu baik atau tidak baik? Biasa aja kali katanya. Berarti kalau yang motor baik, kalau mobil terbaik. Kalau suami istri dapat dua-duanya mobil dan motor, loh, tadi katanya terbaik, sekarang dapat dua, terbaik lagi. Hah? Itu sempurna Bapak Ibu. Karena dapat mobil sama motor. Nah, hari ini kita akan belajar tema khotbah kita, baik, terbaik, atau keduanya. Kita dapat dua-duanya. Bukan mas putih, mas kuning, mas Jono, bukan. Ya, kalau mas putih oke, baik, mas kuning terbaik, mas Jono, waduh bukan main. Tapi mas putih dan mas kuning kalau kita dapat dua-duanya, itu adalah sempurna. Makanya tema khotbah kita, baik, terbaik, atau keduanya. Kita langsung saja ke Yohanes 4 ayat 23.
Yohanes 4 ayat 23. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Katakan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Katakan Bapa menghendaki. Berarti Bapa mau penyembah-penyembah yang seperti ini. Dan inilah saat. Sudah tiba sekarang. Jadi sekarang ini tanda-tandanya sudah semakin dekat. Kemarin saya terkejut juga begitu ikut MDPJ, rupanya tuntunan GBI Gatsu per 5 tahun. Dan periode sekarang ini adalah periode ke-7. Dan saya kaget lagi, periodenya dari 2018 sampai 2023. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Hanya beberapa orang yang mungkin dituntun Roh Kudus untuk itu. Karena saya tidak mau bikin satu perdebatan atau satu isu rohani. Saya tidak mau. Isu teologi. Tapi yang jelas, kita sudah masuk periode ke-7 sejak GBI Gatsu berdiri. Dan diakhiri di tahun 2023. Ya. Jadi sudah tiba sekarang, sudah tiba waktunya. Tanda-tandanya sudah jelas, sudah mendunia. Ya. Banyak iman yang terhilang. Makanya Tuhan katakan ketika aku datang, adakah aku temui iman di bumi? Tanda-tandanya sudah jelas, sangat amat jelas. Tapi saya percaya di sini semua adalah penyembah-penyembah yang benar. Amin. Kita lanjutkan di ayat 24. Ditegaskan di sini, di ayat selanjutnya, Allah itu roh. Makanya orang Kristen gak bisa nyembah sesuatu yang terlihat. Apa kelebihannya? Kelebihannya karena dia adalah roh, dia ada di dalam diri kita. Dia ada dalam hati kita. Tapi kalau dia berbentuk benda, itu pasti kita akan bawa-bawa. Kalau ada bencana alam, kita pasti yang menyelamatkan Tuhan itu. Tapi karena Allah yang kita sembah, Allah itu adalah roh, Dia yang menyelamatkan kita, bukan kita yang menyelamatkan Tuhan kita. Itu bedanya Tuhan buatan manusia dengan Tuhan yang sesungguhnya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini kata penghubungnya dan, bukan atau. Dan, artinya ada dua kondisi yang harus dipenuhi ketika kita menyembah Allah yang adalah roh. Yaitu dalam roh dan kebenaran. Dan itulah penyembah-penyembah yang dikehendaki Bapa sekarang ini. Yang mengerti katakan yes. Kita akan belajar ini. Kalau ini kita bisa, nanti kita akan lihat apa yang Allah janjikan buat kita. Untuk belajar mengenai ini, bagaimana caranya menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran, kita belajar dari kisah favorit, yaitu Maria dan Marta. Ya, ini saya sudah dapat 2 minggu yang lalu, Tuhan berbicara sama saya, hari demi hari Tuhan jelaskan, Tuhan ajarkan melalui Roh Kudusnya, dan saya baru mengerti sekarang, bahwa ini sesuatu yang wow, luar biasa. Ya. Satu hari Tuhan Yesus berjalan di kampung, salah satu kampung di Israel namanya kampung Betania. Bukan Botania, Betani, kampung Betani. Bukan Botania Garden di sana. Ini bukan. Yesus berjalan di Betani, kampung Betani. Nah, di situ ada rumah seorang kerabat Yesus yang namanya Marta. Yesus mampir ke sana dan Marta welcome untuk mengizinkan Yesus masuk. Persilahkan Yesus masuk sebagai tamunya. Apa yang terjadi berikutnya? Kita buka Lukas 10 ayat 39. Ketika Yesus
sudah diterima di rumah Marta. Lukas 10 ayat 39 dikatakan begini. 39 ya. Lukas 10 ayat 39. Dikatakan begini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa Maria memberikan waktunya, memberikan hatinya, memberikan pikirannya hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia sangat menghargai kehadiran Tuhan, dia sangat menghargai firman Tuhan. Seumpama kata sekarang saya lagi membawakan firman, tiba-tiba handphone saya bunyi nih. Karena handphone ini ada orang yang menjanjikan ingin memberikan tanah berikut gedung gereja. Tanahnya 2 hektar, gedungnya dibangunkan. Izin semua dia yang urus. Tiba-tiba saya lagi di mimbar nih bunyi nih. Saya tinggal firmannya, saya, halo, sorry ya. Saya lagi ada cuan nih buat Tuhan. Saya tidak perhatikan firman, saya mulai angkat. Karena saya bilang ini buat gereja. Dengan alasan begitu, ini buat gereja, ini mau bangun rumah Tuhan nih. Tapi saya tidak berani melakukan itu. Kenapa? Saya menghormati Tuhan. Saya silent handphone saya. Saya tinggalkan sementara urusan bisnis saya. Saya tinggalkan sementara janji-janji yang untuk Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu sifatnya Maria. Dia menghormati Tuhan. Bukan dengan berbagai macam alasan. Oh, ini kan buat Tuhan, ini kan buat pekerjaan Tuhan. Ini kan lahannya mau dibangun buat gereja. Enggak. Saya switch off, saya silent, saya fokus sama firman Tuhan. Kenapa? Kalau saya mendengarkan firman Tuhan, saya dekat dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan menyembah dalam roh. Menyembah dalam KBBI artinya menghormati. Takluk. Itu menyembah dalam KBBI. Nah di sini Maria duduk dekat kaki Tuhan. Bukan di bawah kaki Tuhan ya. Duduk dekat kaki Tuhan. Artinya dia merendahkan diri. Dia tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia dengarkan perkataan. Lanjut. Ayat 40. Bagaimana dengan Marta? Ini Maria ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta mempersembahkan waktu, mempersembahkan pikirannya, bahkan tenaganya untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau dilihat sebenarnya Marta bagus gak lakukan ini? Bagus ya. Tujuannya hatinya untuk Tuhan kan? Ya kan? Pikirannya juga untuk Tuhan kan? Tenaganya dia masak capek loh. Mungkin si Marta sambil nangis-nangis karena dia potong-potong bawang merah. Tapi dia lakukan untuk Tuhan. Maria, waktunya, hatinya, pikirannya juga untuk Tuhan. Tapi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap dua sosok pribadi yang pada saat itu ada bersama Yesus? Lihat ayat berikutnya, ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lanjut ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Katakan bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika kita menghormati Tuhan, itu adalah bagian yang terbaik menurut Tuhan. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Artinya itu termaterai, terkesan bagi Tuhan. Oh, ini anak saya yang begitu menghormati saya. Dia tidak mencampur urusan dunia ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan Jokowi, Presiden Negara Republik Indonesia, kita main handphone. Berani gak kalian? Saya rasa gak ada yang berani. Kenapa?
Karena Jokowi terlihat. Tapi Tuhan kita adalah roh, tidak terlihat. Dia bisa menyelidiki hati kita loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Maria baik, Marta baik, tapi kok Tuhan bilang Maria yang terbaik? Saya penasaran di situ. Tiba-tiba Roh Kudus memang menuntun saya untuk menyelidiki tentang kisah ini secara detail. Oke, bisa tolong dibuka versi King James untuk Lukas 10 ayat 42. Jangan TB, jangan terjemahan baru. Mungkin di situ ada KJV. Tinggal diklik bagian KJV, oke. Di sini dikatakan, but one thing is needful. Terjemahannya ada yang kurang tepat. Tetapi, satu hal yang diperlukan, yang dibutuhkan. Oke? Dan Mary, telah memilih good or best, di situ tulisannya. Good part or best part. Di situ tulisannya apa? Good part atau best part? Good part. Kalau good artinya apa? Apa beda good sama best? Best terbaik, good baik. Ya, perhatikan di sini. Saya sudah selidiki bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah ten agaten dalam bahasa Yunani. Bukan ten proten. Ten agaten adalah baik. Ten proten adalah terbaik. Ya, jadi kalau kita balik ke TB, balikin ke terjemahan baru, sama ayat ini juga. Jadi kita bisa lihat terjemahannya ternyata kurang tepat. Dikatakan hanya satu saja. Dalam bahasa aslinya saya lihat tidak ada kata hanya. Tapi terjemahannya lebih ke however. Kalau tadi di KJV but, tetapi. Kalau hanya satu, artinya kan the only one, just one. Just one thing, the only one thing. Jadi kalau hanya di sini berarti kan cuma satu pilihannya, tidak ada pilihan lain, betul nggak? Saya mau pakai baju, Bu, hanya ada baju ini, berarti kan hanya baju itu. Jadi terjemahan ini kurang tepat. Dalam bahasa aslinya saya pelajari tidak ada kata hanya, berarti ada hal yang lain. Itu satu. Yang kedua, diterjemahkan di sini terbaik, tapi sebenarnya bahasa aslinya adalah baik. Kalau baik berarti ada yang terbaik. Benar? Benar atau benar? Benar dong. Kalau kita dapat motor itu adalah baik. Tapi kalau kita dapat mobil, terbaik. Tapi kalau kita dapat motor dan mobil, sempurna. Ada hal lain. Ini yang saya selidiki. Nah, saya mulai bertanya sama Tuhan. Selama ini kita banyak mengatakan, oh Maria adalah yang terbaik. Tapi ternyata ada yang terbaik, yang tersembunyi. Ini yang Roh Kudus bukakan. Saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, jadi kalau ini baik dan tidak akan diambil daripadanya, berarti ada yang terbaik dan juga tidak akan diambil daripadanya. Karena yang terbaik lebih baik daripada yang baik. Kalau ini saja dibilang Tuhan baik dan tidak akan diambil, berarti ada yang terbaik di atas yang baik dan juga tidak akan diambil. Setuju atau tidak setuju? Paham nggak perkataan saya? Paham? Ya. Jadi ada yang baik, ada yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Daripada Tuhan tidak akan ambil bagian itu. Itu akan dimateraikan menjadi poin, jadi reward. Nah, ini yang kita akan pelajari. Lalu saya mulai bertanya sama Tuhan, kalau Maria ini baik, terus kenapa Tuhan dengan Marta? Lalu Tuhan menjawab begini, nah Marta itu tujuannya baik. Tetapi dia melakukan kehendak yang bukan kehendakku. Aku tidak pernah suruh dia untuk melayaniku. Untuk membuat masakan enak. Untuk membuatkan kopi atau teh. Itu kehendak dia mau melakukan sesuatu untukku yang tidak aku perintahkan. Tapi
Aku paling suka ketika anak-anakku intim denganmu. Makanya Maria dapat bagian yang lebih baik dibandingkan Marta. Pada saat kita mulai mau melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri tanpa mengerti apa kehendak Tuhan, akhirnya kita stres. Akhirnya kita terbebani. Akhirnya kita mulai bersungut-sungut. Itu yang terjadi dengan Marta, makanya dia bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kok si Maria gak suruh bantu aku? Itu dia. Ini kejadian pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia di bumi. Saya akan ilustrasikan apa maksud dari baik, yang terbaik, atau sempurna. Saya dari tadi, sebenarnya saya tidur jam setengah tiga saya dibangunkan Tuhan. Kamera bisa kelihatan ya di sini ya. Saya tidur dan saya dibangunkan Tuhan untuk saat teduh. Setelah saat teduh, Tuhan mulai berbicara sama saya banyak hal. Dan saya diajarkan ilustrasi-ilustrasi ini. Saya percaya ilustrasi ini akan memberkati kita semua. Saya mau tanya, kalau saya duduk di sini, kelihatan nggak yang di bagian sana ya? Nggak kelihatan ya? Atau gini deh, saya agak depan lah ya. Saya agak depan, biar kelihatan. Oke, saya minta 2 orang asisten. Ya. Karena manusia melihat dengan mata. Saya mulai diajarkan Tuhan, nah kalau bisa setiap firman Tuhan diilustrasikan sehingga mereka lebih mudah untuk mengerti. Saya butuh istri saya sebagai Maria. Maria, silakan Maria. Dan saya butuh Saur. Saur, saya mohon untuk datang ke depan. Kita kerja untuk Tuhan, kita layani. Oke, ini Saur, ini istri saya yang tercantik. Ini belahan jiwa saya, tanpa dia saya tidak bisa hidup. Tapi sekarang karena ada Yesus, tanpa Yesus saya tidak bisa hidup. Tapi tetap saya sayang dia. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke. Pada saat itu Yesus adalah manusia. Artinya ada fisiknya, ada bentuknya, dan terlihat jelas. Pada saat itu. Ya, saya akan ilustrasikan. Seumpama kata ya, saya Tuhan Yesus. Oke. Ini Maria, ceritanya Maria. Ya, Maria mungkin lagi pijitin saya, ya mungkin lagi atau diam di sini lagi dekat dengan saya. Ini ceritanya Marta lagi masak, kita sibuk-sibuk pura-pura masak, ya. Jangan jauh dari kamera, ya pura-pura masak ini, ya pura-pura masak. Dia lagi mau melayani gitu, pura-pura masak. Sekarang saya tanya, bisa nggak, ya, 2 orang ini melakukan hal yang bersamaan? Maksudnya satu pribadi melakukan hal yang bersamaan. Artinya dia dengar perkataan saya, tapi dengan waktu yang bersamaan, Maria memasak. Nggak bisa ya, karena ada 2 pekerjaan yang berbeda dengan secara fisik. Yesusnya ada di sini, hadir Tuhan Yesus. Kecuali Tuhan Yesus ke dapur. Bisa, kalau Tuhan Yesus ke dapur, sambil ngobrol, sambil masak, bisa. Benar ya? Nah, tapi kalau Tuhan Yesusnya di sini, di ruang tamu, si Marta lagi sibuk melayani, Maria lagi dengar perkataan Tuhan, berarti tidak bisa dan tidak mungkin satu pribadi mengerjakan 2 pekerjaan yang bersamaan. Karena ada fisiknya. Setuju? Sepakat? Berarti makanya ada yang baik, ada yang bukan tidak baik, tapi ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Paham ya? Oke. Terima kasih semuanya, beri kemuliaan buat Tuhan, boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Berarti sudah jelas bahwa ketika Tuhan Yesus pada saat itu hadir, kita tidak bisa melakukan keduanya. Kita harus pilih salah satu. Mau mobil atau mau motor. Tidak bisa dapat mobil dan motor. Ya. Oke ya, jelas ya sampai sini ya. Oke. Lalu apa kata Tuhan untuk menjelaskan ini? Tuhan bawa saya ke Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 aja langsung keluar tuh dia. Ini tulisan Paulus. Perikopnya kalau di Alkitab kalian tertulis persembahan yang benar. Perikopnya. Ya. Judulnya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang menyembah dalam roh, intim, dekat dengan Tuhan. Ya. Sekarang kita belajar yang satu lagi, kondisi kedua. Menyembah dalam kebenaran. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan ibadah yang sejati. Jadi jangan jadi Kristen, pakai salib, bawa Alkitab, tapi tidak pernah melakukan ibadah. Karena Alkitab mengatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan yang sakit-sakitan. Setelah koma, bukan tulisan, apa tuh namanya tuh, alat ukur di layar jantungnya tuh, tit, tit, tit. Kata dokter, ini sebentar lagi tinggal, tit, baru bertobat. Tuhan, pakailah hidupku, aku mau melayanimu Tuhan. Tuhan bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang masih bisa berkarya, yang masih segar, masih bisa melakukan segala sesuatu. Yang hidup, jangan sakit-sakitan sudah mulai baru cari Tuhan. Tuhan bilang, nah, sudah saatnya kamu pulang. Enggak Tuhan, saya mau kerja lagi Tuhan, saya mau kerja. Dulu waktu kamu sehat, kamu gak pernah kerja. Sudah saatnya kamu pulang. Ini persembahan yang hidup. Tuhan mau persembahan yang hidup. Yang kudus. Artinya apa? Ada dalam kebenaran. Mengikuti tuntunan roh. Orang-orang yang mengikuti tuntunan roh kudus, dia tertib. Dia punya disiplin yang tinggi. Dia jadi berkat. Dia jadi contoh, jadi figur. Kenapa? Karena ada roh Kristus di dalamnya. Gak usah banyak bluffing, gak usah banyak ngecap. Tapi, perlihatkan buahnya. Ketika orang-orang itu melihat kita, apa yang dilihat? Mereka bukan melihat kita, melihat Yesus di dalam kita. Dan yang berkenan, apa maksud yang berkenan, Pak? Yang berkenan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Setelah kita mau, kita paksakan kepada Tuhan, kita negosiasi, tapi kita paksakan kehendak kita. Bukan bernegosiasi mengikuti kehendak Tuhan, tapi bernegosiasi akhirnya memaksakan kehendak kita. Ketika kita mulai tertekan, terbebani, stres, karena Tuhan tidak beserta kita, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Makanya Paulus ajarkan, ibadah yang sejati itu adalah yang hidup, yang masih bisa berkarya buat Tuhan, yang kudus sesuai dengan tuntunan roh, dan bahkan yang berkenan mengikuti kehendak Bapa di surga. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi penting nggak menyembah dalam roh? Penting, karena dengan menyembah dalam roh, saya bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Saya bisa tahu maunya Tuhan apa. Saya belajar untuk mendengar. Saya belajar untuk berdiam diri daripada sebelum Tuhan ngomong, saya ngomong duluan. Tuhan ngomong satu kata, saya 1000 kata. Tapi saya lebih berdiam diri. Dan dikatakan di sini, demi kemurahan Allah. Allah itu begitu murah hati sama kita. Kenapa? Dia bukan hanya memberi, dan memberi. Tetapi Allah juga berkorban. Dia rela mengorbankan anaknya. Dan bukan itu saja, dia bukan hanya memberi, berkorban, tetapi Allah juga membangun. Memperbaharui setiap dari kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Itu namanya kemurahan. Level kemurahan itu bukan hanya memberi, selesai. Saya di zona nyaman. Saya tidak perlu lagi capek-capek. Saya sudah di zona nyaman. Tapi ketika yang namanya kita memiliki kemurahan Allah, kita bukan hanya memberi, tapi kita juga ikut membangun. Ini namanya kemurahan Allah. Dalam sekali ini. Ketika saya dekat dengan Tuhan, saya tanya, Tuhan mau apa? Nah, kamu tinggikan salibku. Beritakan salibku. Hah? Tinggikan salib? Saya nggak tahu caranya Tuhan. Terus bahannya gimana? Cara bikinnya gimana? Prosedurnya seperti apa? Tidak perlu kau pikirkan, yang penting kau mau saja. Saya bilang, saya mau Tuhan. Oke, kamu buat salibnya dulu. Kamu buat salibnya. Oke, siap Tuhan. Tapi, mohon maaf. Bahannya mana Tuhan? Aku yang sediakan. Aku adalah Jehovah Jireh. Aku melihat, aku menyediakan. Dia sediakan. Ini nak bahannya. Tuhan,
Ini kan harus dibuat. Alatnya gimana? Jangan khawatir, aku yang sediakan. Sediakan alatnya. Wah, kasih gunting lagi. Wah, baca. Kasih lagi segitiga penyiku. Ini berarti jadi bengkel lama-lama, bukan jadi gereja. Oke Tuhan, alat sudah disediakan, bahan sudah disediakan. Saya mau kerja. Saya mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengatakan apa, saya melakukan kehendaknya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke? Karena dia adalah kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ketika saya menjalankan kebenaran, saya ada dalam kebenaran. Oke? Dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembah yang dikehendaki Bapa. Terus saya mau kerja nih, saya mulai kerja. Tuhan, saya kerja ya. Barangnya udah siap nih, semua alat udah siap. Tuhan udah siapin semua. Terima kasih Tuhan, saya mau kerja. Saya mau kerja sekarang. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop! Jangan kerja dulu nak. Kenapa? Itu besi tajam. Bisa melukai tanganmu. Aku lindungi ya nak dalam pekerjaanmu. Aku pagari engkau. Supaya engkau tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit. Engkau tidak ada kekurangan. Engkau tidak ada yang namanya kesusahan hati. Engkau tidak ada kesedihan. Supaya pada saat kau mengerjakan pekerjaanku, semuanya penuh dengan shalom. Lalu Tuhan berikan ini. Kau pakai ini nak, biar safe. Pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan melindungi anaknya yang bekerja. Ya. Boleh minta tolong asisten Maria? Tolong pegangin mic karena ini mau dipraktikkan. Lalu saya bilang, Tuhan semuanya sudah ada, saya mulai kerja ya. Silakan nak, saya mulai kerja. Saya mulai kerja, saya disuruh buat salib untuk meninggikan salib, memberitakan salib bahwa menjadi seorang Kristen adalah untuk sebuah keselamatan. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Setelah selesai, kita disuruh buat. Tuhan, ini makan waktu lama nggak? Enggak. Aku kasih kamu hikmat supaya cepat, rapi, dan mereka jelas. Jadi saya coba praktekkan. Saya juga belum praktekkan, tapi tadi malam saya sudah dikasih tahu Tuhan cara kerjanya gimana. Mudah-mudahan sih pasti berhasil dan beruntung. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Potong sebentar. Hati-hati nak, tajam. Ya Bapak, siap. Karena dia selalu bekerja bersama kita nggak sendirian. Ingat ya nak, ukurannya seperti ini, siap Bapak. Karena saya bukan tukang besi, tapi Tuhan kasih hikmat. Karena dia adalah sumber hikmat. Ketika kita mau bekerja untuk Tuhan, apa yang kita tidak bisa, Tuhan mampukan. Apa yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan. Ya, karena dia bekerja bersama kita. Beda dengan Marta, dia bekerja sendiri. Sekarang saya bekerja bersama Tuhan. Beruntung nggak? Beruntung. Kenapa? Tuhan bersama saya. Saya diajarin teknik-tekniknya. Saya diajari ilmunya. Karena itu untuk hormat dan kemuliaan dia, bukan untuk saya. Ini cukup tajam. Makanya saya dikasih sarung tangan. Ya. Kita bikin salibnya. Balik, baru kita bor sebentar. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi kalau mau perapian, ya belilah salib di Gramedia. Bisa luka nggak? Bisa. Pak, tangan Bapak berdarah, bukan tangan saya yang berdarah, hati saya juga berdarah-darah. Ketika saya memberitakan salib, mungkin ada beberapa orang yang salah paham dengan saya. Ketika saya memberitakan salib, banyak orang yang benci saya.
ketika saya memberitakan salib, saya dianiaya. Saya tahu rasanya sakit, tapi lebih sakit Tuhan disalib. Jadi bagi saya, penderitaan saya karena kebenaran, itu adalah sesuatu yang berbahagia, adalah kasih karunia buat Tuhan. Bor salibnya, itu lagi kita bor. Ini tidak akan waktu lama, tapi ya itu tenaga sedikit. Salibnya tidak begitu sempurna, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang sempurnakan. Ketika saya kerjakan salib ini, saya berhasil dan beruntung, dan bahkan semua yang saya kerjakan yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan. Jadi, Tuhan katakan, dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan begini. Terima kasih. Roma 12 ayat 2, diteruskan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kita lakukan seperti Maria. Mendengarkan apa maunya Tuhan, perkataan Tuhan. Setelah itu, jangan hanya berdiam dan berhenti di situ. Kita lakukan apa maunya Tuhan. Itu tadi ilustrasinya ketika Tuhan jadi manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan ada di mana? Di surga. Ada lagi yang punya jawaban? Tuhan ada di mana? Siapa yang jawab di hati tadi? Wah, puji Tuhan. Ya, sebentar, saya simpan salib Yesus dulu. Tuhan ada di hati. Kenapa Tuhan bisa ada di hati? Karena dia adalah roh. Jadi dia bukan manusia lagi. Tidak ada bentuk fisik karena dia adalah roh. Sekarang saya tanya. Kalau saya tadi sambil ngebor, sambil kerja. Oke, saya ilustrasinya kurang ya. Misalnya saya sambil kerja tadi ya, sambil ngebor gitu ya. Saya sambil kerja. Boleh nggak saya sambil kerja menyembah dia? Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bisa ya? Kenapa? Karena dia sekarang adalah roh. Artinya saya bisa melakukan kehendak dia, saya bisa bekerja bersama-sama dia, dan saya bisa menyembah dia. Bukan hanya baik, terbaik, tapi keduanya. Saya bisa bekerja sambil menyembah Tuhan. Itulah yang dikatakan baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahwa karena Allah adalah roh, Tuhan adalah roh, jangan hanya menyembah dan berhenti sampai di situ saja. Jangan hanya menyembah roh dan berhenti sampai di situ saja. Tetapi ingat, menyembah roh dan menyembah dalam kebenaran. Bahkan karena dia adalah roh, kita bisa menyembah dalam kebenaran dan menyembah dalam roh secara bersamaan. Itulah yang sempurna. Relakan dirimu untuk diperbaharui, percayalah, melalui ibadah yang sejati, kita akan terus-menerus diperbaharui menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Sebagai deklarasi kita, untuk kita menjadi penyembah benar yang dikehendaki Bapa di sorga. Karena memang Bapa mau demikian.
Dan waktunya adalah sekarang. Jangan tunda-tunda. Jangan bilang nanti Tuhan, saya lagi sibuk Tuhan. Tuhan nanti Tuhan, saya benar banyak kerjaan Tuhan. Jangan. Saya juga orang sibuk. Kalau kita mau adu-aduan sibuk, kita adu sibuk aja. Tapi saya tidak pernah mengatakan, saya sibuk Tuhan. Saya tidak pernah berani mengatakan itu. Karena semuanya ini adalah punyanya Tuhan. Maria telah mendapatkan bagian yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tapi saya percaya ada bagian yang terbaik, yang juga tidak akan diambil dari kita. Dan sekarang karena Yesus sudah di surga, dia adalah roh, maka kita bisa melakukan keduanya. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan dari ulang, Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Kami mau sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita merenung sejenak, masing-masing introspeksi diri, bercermin diri melalui firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita selama ini sudah menjadi penyembah benar di hadapan Bapa? Menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Selama hidup kita, selama nafas kita masih ada, apa yang pernah kita lakukan buat Tuhan? Sedangkan Bapa di surga sudah banyak sekali melakukan buat kita. Kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan. Tapi pertanyaannya adalah buat diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Jangan-jangan kita sudah lupa, karena terlalu sering menerima kebaikan Tuhan sehingga kita lupa
Kita sudah sibuk dengan kegiatan kita. Kita sudah sibuk dengan aktivitas kita. Kita sudah sibuk dengan berkat-berkatnya Tuhan. Sehingga kita lupa untuk berduaan dengan Dia. Kita lupa untuk melakukan kehendak-Nya. Terkadang kita lebih sibuk daripada Tuhan. Terkadang kita lebih ego daripada kebaikan Tuhan. Tuhan begitu sabar. Tuhan begitu setia. Tuhan begitu sayang sama kita. Tapi apakah rasa sayangnya Tuhan mendapat respon kita? Apakah cintanya Tuhan mendapat respon dari kita? Masing-masing merenungkan. Dan mulai hari ini berkata sama Tuhan, Tuhan, perbaharui saya. Perbaharui saya Tuhan. Saya mau diubahkan. Biarlah akal budi saya diperbarui oleh Roh Kudus. Sehingga saya menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Yang baik dan bahkan sempurna Tuhan. Ajarkan saya Tuhan. Mungkin saya bodoh. Saya tidak punya keahlian. Saya tidak punya kemampuan. Ajarkan saya Tuhan. Saya mau lakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Sekalipun mungkin saya dihina. Sekalipun mungkin saya dianggap tidak baik. Mungkin dengan perkataan-perkataan saya orang jadi tersinggung Tuhan. Tapi saya mau mengatakan apa yang harus Tuhan katakan kepada orang itu. Kalau kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah. Tidak apa orang membenci kalian, tidak apa orang membenci kita. Yang penting, lakukan kehendak Tuhan. Minta sama Tuhan, untuk semua dari kita, diperbaharui, diperbaharui, diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan kami Tuhan, sehingga kami mulai saat ini mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi menjelang siang ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kebenaran firman tentang ten agaten dan ten proten. Baik, terbaik, atau yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Maria mendapat bagian yang baik dan tidak akan diambil daripadanya. Dan kami percaya masih ada bagian yang terbaik yang juga tidak akan diambil daripada kami. Dan bahkan dengan hikmat dari Roh Kudus kami bisa dapat keduanya, yaitu yang sempurna. Bapa, izinkan kami anak-anak-Mu bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tetapi melakukan kehendak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mulai saat ini anak-anak-Mu di tempat ini, baik secara onsite maupun online, panca indera rohani mereka akan dibukakan
lebih sensitif lagi, dan lebih responsif lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan kehendak-Mu, itu adalah bagian yang tidak akan diambil daripada mereka. Dan itu adalah bagian yang baik, terbaik, atau keduanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 12 tahun dan orang percaya. Karena setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Perjamuan kudus adalah sebuah berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Karena melalui perjamuan kudus, tubuh kita dipersatukan dengan tubuh Yesus. Darah kita dipersatukan dengan darah Yesus. Dan itu adalah berkat yang luar biasa buat kita. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengoreksi diri kita. Kita akan memeriksa diri kita pribadi lepas pribadi. Sehingga hati kita bersih. Hati kita murni di hadapan Tuhan. Dan berkat yang Tuhan mau berikan, itu akan sempurna kita terima. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saat ini, kalau ada yang Roh Kudus ingatkan kepada kita, segala hal kekotoran di hati kita, dosa, pelanggaran yang telah kita lakukan, kedegilan, kebebalan, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Biarlah kita menerima berkat yang sempurna dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Yesus. Ampuni, ampuni. Ampuni kebebalan kami. Ampuni kedegilan kami. Ampuni keegoisan kami Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Kiratakarabasya, karalabasya, kirarabasya. Uriana maharatakarabashi, kirarabasya. Jesus, 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 Jesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara. Dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah anggur yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur.
bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak buat perjamuan kudus yang memberkati kami. Saya percaya melalui perjamuan kudus ini kami memiliki kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya kekuatan baru dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya urapan baru dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya hikmat-hikmat ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak-Bapak, kami semua diberkati. Tidak ada yang kekurangan, tapi semua berkecukupan dan berkelimpahan dalam segala kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat semua. Kasih-kasih Kristus, mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pengudusan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat keselamatan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita